Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhib dan rusydana wa hadina ila siratikal mustaqim. Wa haikum jami'an bi tahiyatil Islam al khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kawan-kawan, sobat muda-mudi Kota Bandung, ini adalah pertemuan kedua kita dalam kajian sirah. Kalau 2 pekan yang lalu kita membahas tentang pentingnya belajar sejarah secara umum, maka di sesi kali ini saya akan membawanya dengan lebih sistematis. Kita akan mengkaji sebuah serial baru yang kalau ini insya Allah konsisten, kita akan melaluinya step by step. Nama kajiannya namanya kajian fikih sirah nabawiyah. Fikih sirah nabawiyah. Ada yang nanya kawan-kawan tadi di ruang DKM, memang ada fikihnya sirah gitu kan? Fikih itu bukannya untuk sholat, fikih puasa, fikih haji. Emang fikih itu ada juga buat sirah? Ada. Fikih itu menurut para ulama didefinisikan dengan al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang mendalam. Itu artinya fikih. Jadi fikih itu bukan hanya cara sholat. Jadi ada fikih untuk ibadah, ada fikih nikah, ada fikih munakahat, fikih makan ada, fikih ngeceng juga ada. Fikih ngeceng ada, ngeceng harus ada caranya, ngeceng syar'i. Apalagi sirah. Jadi fikih sirah adalah memahami dengan dalam tentang sirah. Apa artinya sirah? Sirah itu artinya jalan. Jadi ana asiru, saya berjalan artinya. Jadi sirah itu adalah perjalanan hidup. Jadi fikih sirah adalah bagaimana memahami perjalanan hidup. Perjalanan hidup siapa? Kata yang ketiga nabawiyah. Fikih sirah nabawiyah. Memahami dengan mendalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah ini adalah new adventure, petualangan baru. Petualangan baru buat kawan-kawan semua di Pemuda Hijrah ini di Jamaah Al-Latif. Karena yang saya tahu belum dimulai kajian dengan intensif kajian sirah itu. Kajian fikih sirah ini bukan baru. Ada ratusan versi, ribuan, bahkan puluhan ribu buku sudah ditulis tentang sirah nabawiyah. Buku tentang Nabi Muhammad itu. Tapi buku-buku itu ditumpuk di perpustakaan, gak dibaca kan? Buku-buku banyak sekali. Sedangkan bagaimana buku ini, sirah Nabi Muhammad ini bisa masuk ke pikiran kita, gimana caranya? Hari ini dengan berbagai teknologi, dengan berbagai fasilitas modern, berbagai forum, maka dibuatlah kajian-kajian tematis. Fungsinya apa? Kajian tematis ini untuk memudahkan kita memahami satu ilmu dengan sistematis. Anda waktu Anda SD, SMP, SMA, sekolah, ada kurikulumnya enggak? Coba kalau kelas 1 SD belajar tentang trigonometri, belajar tentang Einstein. Nanti SMA diulangi lagi belajar alfabet kan nggak bisa. Harus berunut itu. Dari dasar dibangun pengetahuan terus sampai ke yang paling rumit, sampai kuliah, sampai S3. Sama dalam memahami Islam itu ada tahapannya, ada tangganya. Jadi kalau kita ingin mempelajari Islam tanpa kurikulum, tanpa silabus, tanpa manhaj, tanpa metodologi, kita nggak akan sampai. Kita akan menghabiskan, percaya saya, kawan-kawan akan menghabiskan 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun dalam sebuah pengajian, tapi nggak ada yang nambah ilmunya. Itu aja. Kenapa? Karena tanpa kurikulum, tanpa silabus, tanpa penambahan, tidak naik terus. Oleh karena itu, kita penting mengkaji sesuatu dengan sangat sistematis. Jadi saya walau alam belum tahu apakah ini akan lanjut lama atau enggak. Yang jelas, saya akan memulai pertemuan kali ini dalam pengantar fikih sirah nabawiyah. Ini baru pengantarnya ya, episode pertama. Poin ini sudah kita bahas 2 pekan yang lalu. Kenapa kita perlu sejarah? Saya review sedikit ya. Ada 3 alasan utama. Pertama, sejarah itu mengajarkan kepada kita sunnatullah fil kaun. Sunnatullah dalam kehidupan. Atau sunnatullah itu hukum alam lah. Air kalau dipanaskan 100 derajat mendidih. Air kalau dibukukan 0 derajat membeku. Jadi air ini mau orang muslim yang mendidihkannya atau orang kafir sama aja akan mendidih. Kita butuh hukum ini agar apa?
agar kita bisa mempergunakan air. Lalu misalnya udara yang bergerak itu namanya angin. Sama aja mau udara di Bandung, udara di Berlin sama. Itu namanya hukum alam dalam biologi ya, dalam fisika. Tapi hukum alam atau sunatullah dalam kehidupan kita juga sama ada. Contoh, orang kaya pelit. Nasibnya orang kaya yang pelit itu pasti ditenggelamkan di muka bumi. Allah akan hancurkan hartanya, Allah bikin bangkrut dan hartanya hilang. Ini nasib orang yang kaya dan pelit. Tahu dari mana kayak gitu kaidah itu? Ini sunatullah nih. Tahu dari mana, Kang? Kita tahu dari kisah Al-Qur'an tentang seorang tokoh yang sangat kaya namanya Qarun. Allah tenggelamkan Qarun itu di bawah bumi hartanya semuanya, sehingga kalau kita nemu uang, nemu harta di bawah tanah, nemunya sebutnya apa? Harta Qarun. Walaupun di Tasik gitu kan, padahal Qarun belum pernah jalan-jalan ke Tasik. Harta Qarun. Kalau ada seorang penguasa, lalu kekuasaannya itu digunakan untuk meninggikan tauhid, untuk beribadah, untuk menyebarkan dakwah, kekuasaannya akan langgeng, kekuasaannya akan makin melebar di muka bumi. Bahkan dikasih hadiah juga oleh Allah, seorang permaisuri ratu yang luar biasa. Siapa namanya? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Itu sejarah. Itu sunatullah. Sunatullah lagi misalnya ya. Kalau ada kelompok kecil, konsisten, sabar, solid, kelompok kecil ini bisa mengalahkan kelompok besar. Itu kaidah. Pernah terjadi dalam perang Badar, pernah terjadi dalam perang Ahzab, pernah terjadi dalam perang Qadisiyah, pernah terjadi dalam perang Hittin, pernah terjadi dalam penaklukan Andalus. Selalu seperti itu. Umat Islam jumlahnya sepertiga atau 1/5, lebih kecil dari itu, tapi menang gara-gara kesabaran. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Dari mana taunya? Dari sejarah. Jadi kalau kita tahu sejarah, kita akan tahu cara hidup agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Yang kedua, fungsi dari belajar sejarah itu kita bisa membandingkan pola-pola kehidupan masa lalu dan masa depan. Karena sejarah itu akan selalu berulang. Apa yang terjadi di masa lalu akan terulangi hari ini dan akan terulangi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada ciri-ciri nih, para pemudanya malas, para pemudanya terus aja ngurusin yang pop, yang tren, terus aja tidak berani memberikan inovasi, literasinya rendah, tidak ada semangat belajar, tidak ada pergerakan, bangsa ini pasti akan runtuh. Tahu dari mana? Sejarah mengajari kita. Daulah Umayyah runtuh ketika para pemudanya loyo. Daulah Abbasiyah juga runtuh kayak gitu. Utsmaniyah runtuh kayak gitu. Tapi ketika ada para pemuda, walaupun tidak punya pengetahuan, tapi belajar sedikit demi sedikit, ngajinya pun bukan hanya ngaji Quran, ngaji peradaban. Para pemuda ini merangkak naik tangga sehingga maju ke tengah-tengah peradaban. Itulah generasi para sahabat. Itulah generasi Daulah Murabitun. Itulah generasi di Andalus. Itulah generasi zamannya Utsman Al-Ghazi. Itu berulang-ulang, terulangi. Jadi hari ini, kalau bangsa kita ingin bangkit, indikatornya gampang. Para pemuda, bagaimana tingkat literasi, tingkat baca para pemuda. Para pemuda, bagaimana mereka menghabiskan waktunya. Ngopi, ngobrol, kongkow, atau menghabiskan waktunya untuk produktivitas. Kalau para pemuda habis waktunya untuk kerja, untuk kreativitas, untuk invention, menciptakan hal-hal baru, atau minimal ngaji peradaban, ciri-ciri kebangkitan. Dulu kayak gitu, sekarang kalau terulangi nasibnya akan jaya juga. Dan di masa depan kalau terulangi nasibnya akan jaya juga. Itu yang namanya pola. Pola masa lalu, masa sekarang, dan masa depan akan selalu sama. Akan selalu sama. Hanya beda angka, beda nama, beda wajah, beda tempat aja. Yang ketiga sekarang, kenapa kita penting mempelajari sejarah? Agar kita bisa mengantisipasi masa depan. Masa depan itu, hari ini ya, banyak orang yang bisa memprediksi masa depan. Bukan dengan ilmu gaib ya, malampir itu bukan. Atau bukan dengan jampi-jampi ke paranormal, bukan. Orang bisa meramalkan masa depan dengan membaca realitas sejarah dan realitas hari ini. Oh banyak itu, ada Thomas Friedman, ada Al Gore, para futurist, ada John Naisbitt. Saya baca buku John Naisbitt. John Naisbitt ini seorang pakar futurologi. Dia tahu tentang masa depan dengan memprediksi berdasarkan data-data hari ini. Beliau menjelaskan tentang
Udah lama, udah tahun 2000-an dia nulis tentang mindset. Bahwa nanti tahun 2010-an dia bilang, kehidupan kita ini akan semakin visual. Orang-orang mulai meninggalkan koran, orang-orang sudah meninggalkan kertas-kertas, tapi beralih semuanya ke data, ke digital, ke internet. Orang akan meninggalkan TV tapi akan beralih ke handphone. Terbukti nggak? Terbukti ada yang masih pegang koran gitu pagi-pagi? Udah nggak ada. Bangun tidur langsung pegang HP kita kan. Itu belum terjadi, tapi dia bisa memprediksi gara-gara apa? Dia mengkaji tren-tren zaman ini. Nah kita bisa memprediksi nasib Indonesia ke depan. Gimana nasib Indonesia ke depan? Akan bangkrut kalau kita ngutang terus. Itu bisa diprediksi. Udah prediksi. Bangsa-bangsa dulu, di zaman dulu yang pernah hidup, ketika ngutang, bangsanya tidak berdaya, tidak kreatif, tidak menggunakan sumber daya di dalam negeri, tapi ngimpor dari orang lain, bangsa kayak gini nasibnya dianiaya. Bangsa kayak gini nasibnya ditindas. Tahu dari mana, Kang? Zulkarnain itu berkeliling dunia, seorang raja soleh. Ketika beliau bertemu dengan sebuah kaum, kada layaf kohuna qaula. Kaum ini hampir tidak mengerti bahasa Zulkarnain. Ini kaumnya aneh. Jadi perlu diterjemahkan ke berbagai bahasa baru bisa paham. Si kaum ini ditindas terus oleh kabilah lain namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ditindas terus, diperdaya terus, dirampas terus. Kenapa? Kaum ini ternyata mempunyai sebuah tabiat. Hati-hati dengan tabiat ini. Kaum ini bilang gini, ya Zulkarnain, bisa nggak kamu bangunkan bagi kami sebuah benteng yang besar, agar menahan orang-orang Mongol atau orang-orang Ya'juj dan Ma'juj itu, agar tidak nyerang ke kampung kami. Jadi bangsa ini ngerti masalahnya apa? Masalahnya Ya'juj dan Ma'juj. Ngerti solusinya apa? Solusinya bikin benteng, tapi nggak mau kerja. Dia bilang, mau nggak kamu tolong bantu bikin itu? Nanti kami bayar pakai duit, kami bayar. Jadi mengimpor tenaga kerja. Ini kaumnya Zulkarnain. Tapi sama Zulkarnain enggak. Saya nggak mau, saya bikin bangunan, terus kamu bayar, nggak mau, ini gratis. Rahmat dari Tuhanku jauh lebih baik, kata Zulkarnain itu. Aku nggak mau duit ini. Tapi yang saya mau, kalian gerak, kalian kerja bareng sama saya. Kalian kerja, gerak bareng sama saya. Akhirnya Zulkarnain itu menyuruh menggerakkan bangsa itu agar giat, agar kerja, sehingga bangsa itu berhasil mendirikan benteng yang dibantu oleh Zulkarnain. Ini arsiteknya Zulkarnain, tapi menggerakkan sebuah bangsa. Nasibnya ketika dia berubah, selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, tiba-tiba ada sebuah negeri di antah berantah yang ingin mengulangi nasibnya kaum ini. Ngimpor tenaga kerja, malas, dan juga tidak mau mikir sendiri. Orang lain yang ngerjain. Nasib bangsa seperti ini akan dieksploitasi, akan dikeruk. Misalnya, di beberapa negara, rakyatnya itu digaji. Anda digaji nggak rakyat Indonesia? Digaji kan BPJS? Enggak digaji. Itu hanya asuransi kan, Anda bayar, sakit nggak sakit bayar. Nanti kalau sakit ditanggung, itu kan subsidi silang. Itu bukan prestasi besar, biasa aja standar BPJS itu. Tapi ini ada sebuah negeri yang rakyatnya digaji. Kenapa digaji? Karena duitnya banyak. Negeri-negeri ini jual minyak. Negeri-negeri ini nggak ngerti bagaimana mengeluarkan minyak dari dalam buminya. Negeri ini tidak bisa bagaimana membuat teknologi untuk mengolah minyak. Diambillah minyak oleh orang lain terus, duitnya banyak. Nah, duitnya dipakai gaji rakyat, dipakai beli Ferrari, Lamborghini, dipakai bikin bangunan tinggi, dipakai bikin hotel yang super tinggi namanya Burj Khalifa. Banyak negeri-negeri kayak gitu. Negeri yang malas seperti ini, sampai tenaga kerja yang low worker aja, yang biasa-biasa, ngimpor dari orang lain. Bangladesh, India, Cina, Filipina, bahkan Indonesia. Nggak mau kerja rakyatnya. Rakyat kayak gini, bangsa kayak gini, nasibnya sama dengan kaum yang ditemui oleh Zulkarnain. Ditindas terus. Jadi wajar. Apa artinya? Kalau kita ingin mengantisipasi masa depan, pelajari sejarah. Agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Makanya dalam Al-Quran, 1/3 isi Al-Quran itu qasas. Apa artinya qasas? Qasas itu kata plural dari kisah. Kisah itu single, qasas itu jamaknya. Apa itu kisah? Kisah itu kisah, cerita. 1/3 Quran itu isinya cerita, sejarah. Kenapa? Agar kita cerdas,
bisa memandang masa depan dari data sejarah. Jadi bukan tumpukan barang kosong ya sejarah itu, tapi adalah bahan-bahan yang mencerdaskan kita. Itu satu. Sekarang pertanyaannya, di antara seluruh bahan sejarah yang ada, kan banyak tuh. Sejarah Majapahit, Borobudur, sejarah Mesir, sejarah Amerika, banyak sekali. Di antara seluruh sejarah yang ada, sejarah apa yang paling penting kita kuasai? Yang paling penting kita ketahui? Sejarah siapa? Sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling vital, prioritas pertama kita untuk kita pelajari. Yang harusnya selesai ketika kita SD atau SMP. Ngerti banget bagaimana teladan model seorang Nabi yang menjadi teladan kita semua. Stop dulu ini atau berapa menit lagi? Stop dulu ya, baik. Baik ya Wafira, nanti pasca sholat Isya kita akan lanjutkan. Ini masih banyak slide-nya. Kita lanjut pada sholat Isya, kita langsung ya, setelah sholat Isya kita langsung mulai lagi. Jadi mohon kawan-kawan standby dan dibuka sebentar, mungkin kita langsung mulai lagi. Karena waktunya agak terbatas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kawan-kawan, 3 poin tadi kenapa kita perlu mempelajari sejarah secara umum. Di antara bahan-bahan sejarah yang paling penting adalah sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu dalam terminologi keilmuan Islam disebut dengan Sirah An-Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus mempelajari sejarah Nabi Muhammad? Ada 3 alasan juga. Pertama, Islam itu dibangun, sumber Islam itu ada 2 yang utama, Quran dan Sunnah. Rasul bilang, taraktu fikum amroini, aku meninggalkan kalian 2 hal. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 hal ini, tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnati Rasulillah, Quran dan Sunnah. Jadi, cara yang paling benar memulai mengkaji keislaman itu dari sini. Awal dari Quran. Quran pun bukan seluruh Quran kita kaji ya, karena berat juga. Yang paling prioritas dikaji dalam Al-Quran itu adalah visi global Quran itu apa? Tujuan utama Quran. Maqasid Quran itu apa? Setelah itu yang kedua baru kita mempelajari sunnah. Tapi sunnah yang mana? Sunnah itu banyak. Artinya sunnah itu ma'udhifa ila nabi. Apapun yang berhubungan dengan nabi. Baik itu perkataan, perbuatan, akhlaknya, rekomendasi nabi, diamnya nabi, itu sunnah nabawiyah. Jadi kalau Anda buka misalnya Sahih Bukhari, itu tebal banget itu. Gimana bacanya itu? Itu baru satu sahih. Nanti ada Sahih Muslim. Nanti ada syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, lebih tebal lagi. Ini kalau kita baca setiap hari 20 jam pun nggak akan beres-beres kan? Nggak tidur, nggak apa gitu. Lalu pertanyaannya, kita mulai dari mana kalau ingin mengkaji sunnah? Di antara seluruh bagian sunnah, yang paling penting, yang paling vital adalah sejarah hidup Nabi Muhammad. Karena yang lain-lainnya itu detail-detailnya aja. Cara wudhu versi ini, nanti salat tarawih versi sahabat ini, versi sahabat yang itu, macam-macam. Detail-detailnya banyak. Itu penting. Cuman yang lebih prioritas untuk kita pelajari sebagai generasi muda adalah sejarah hidup Nabi Muhammad ini. Sebagai sumber kedua ya, kalau kita tidak mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad, mustahil kita bisa memahami Islam, mustahil. Ada orang yang memahami Islam itu hanya rukun Islam aja, sholat, zakat, infak, sedekah, haji. Politik bukan bagian dari Islam. Ada orang yang bilang gitu. Jadi kalau umat Islam itu kayak harus soleh, harus meninggalkan politik itu kotor. Nggak ngerti dia. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, isunya banyak politik. Lalu ada orang sekarang yang menggambar-gemborkan Islam agama rahmatan lil alamin, artinya kita menolak semua hal yang berbau kekerasan. Apakah betul? Tidak selalu betul. Apakah Islam harus selalu lembut? Ada kalanya harus keras, ada kalanya harus tegas. Tapi masalahnya orang salah kaprah kapan harus tegas. Dalam surah Nabawiyah, dalam sejarah Nabi Muhammad kita bisa paham kapan Nabi Muhammad tegas, kapan lemah lembut, kapan Nabi Muhammad keras, kapan Nabi Muhammad memaafkan. Bahkan
Kapan Nabi Muhammad berkoalisi dengan orang kafir? Ada. Kapan Nabi Muhammad anti dengan orang kafir? Kapan Nabi Muhammad bersahabat dengan non-muslim? Kapan Nabi Muhammad memerangi non-muslim? Kapan Nabi Muhammad bahkan meminta perlindungan dari orang yang musyrik? Kapan Nabi Muhammad anti dengan orang yang musyrik? Jadi ada situasinya. Kalau kita tidak membaca sejarah Nabi Muhammad, jadi mix up, campur-campur gitu kan. Ketika harusnya kita tegas dengan non-muslim, ya kita malah bersahabat, diplomasi, berkunjung ke negaranya misalnya. Bikin kedutaan apalagi misalnya di Israel. Itu nggak ngerti tentang politik Nabi Muhammad. Tapi saatnya kita lembah lembut, saatnya kita menunjukkan akhlak, kita malah berantem keras, kita malah memusuhi orang non-muslim. Kenapa? Karena mungkin kita tidak memahami ajaran Islam dengan utuh. Kita bisa memahami kalau faham sirah nabawiyah. Yang kedua, dalam sirah nabawiyah itu dahsyat. Berbagai sisi seorang manusia agung itu ada. Seluruh sisinya itu luar biasa lengkap. Saya dulu waktu saya SMA itu kagum dengan beberapa tokoh dunia ya. Saya kagum dengan Napoleon, Alexander the Great. Saya kagum dengan tokoh-tokoh misalnya Soichiro Honda, Ray Kroc. Ini tokoh pengusaha, ada pemimpin, tokoh militer. Tapi tokoh-tokoh hebat itu pasti aja ada 1-2 dimensi hidupnya yang nggak bisa dicontoh. Ini hebat, proklamasi suka main perempuan, misalnya istrinya banyak. Ini hebat, tapi misalnya fisiknya lemah. Ada tokoh pintar, tapi nggak punya sahabat, antisosial. Ada orang yang jenius, tapi dia rumah tangganya berantakan. Ada yang rumah tangganya nyaman luar biasa, tapi nggak berdaya, miskin misalnya, terus melarat, tidak bisa berkontribusi di bidang yang lain selain dalam akhlak. Jadi setiap tokoh itu masih mempunyai kelemahan-kelemahan. Ada kelemahan-kelemahannya. Satu-satunya tokoh yang seluruh sisi hidupnya sempurna hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda ingin tahu cara memanage waktu, Nabi Muhammad istrinya banyak ya, anaknya banyak, sahabatnya perlu dididik, perlu ceramah, perlu membina. Pemimpin negara perlu memanage perang, perlu memanage perdamaian. Pemimpin politik perlu ngurus undang-undang, melihat peraturan-peraturan, lalu juga menjadi hakim, lihat ada persengketaan. Jadi kalau Anda merasa sibuk, contoh paling baik tentang manajemen diri adalah Muhammad SAW. Kita para pemuda nih, di usia-usia pernikahan, pengen cari jodoh, lihat cara Nabi Muhammad cari jodoh. Ada caranya, jadi tadi fikih ngeceng ada. Fikih mencari jodoh. Kita sebagai orang tua, bapak, bagaimana mendidik anak? Ada caranya di Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi sebagai anak kecil, ada caranya. Bagaimana hidup sebagai anak kecil, ada caranya. Jadi seluruh aspek kehidupannya itu sempurna. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara hidup yang benar. Bukan hanya soal ibadahnya ya, bukan hanya soal sholat, bukan hanya ngaji Quran, tapi cara hidup yang benar. Prinsip, akhlak, dalam politik, nasihat Rasulullah dalam kesehatan. Misalnya soal kesehatan ya, kita sering salah kaprah bahwa yang namanya pengobatan cara Nabi itu apa aja sih kira-kira? Bekam, apalagi? Apalagi kira-kira? Ya tibu nabawi apa aja misalnya contohnya? Terus siwak gitu kan, yang berhubungan kesehatan. Itu bukan tibu nabawi itu. Itu adalah contoh-contoh kesehatan, pengobatan yang ada di zaman Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Tapi tibu nabawi itu, kesehatan cara Nabi itu adalah cara hidup sehat apapun itu. Mau ada operasi kalau ada penyakit itu, mau ada vitamin, mau ada pengobatan pakai obat, pakai tablet, apapun. Selama itu memberi kesehatan, memberi kebugaran, menyegarkan manusia, itu adalah perintah Nabi tentang kesehatan. Jadi nggak terbatas caranya gitu kan. Apa bedanya siwak pakai kayu itu dengan pakai pasta gigi? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Siwak itu adalah membersihkan mulut. Caranya terserah. Jadi jangan salah kaprah. Rasulullah mengajari cara hidup yang benar semuanya. Tidak harus pakai itu, pakai kayu, pakai sikat gigi boleh. Jadi ada yang membanding-bandingkan, ini kalau ingin kaya Rasul harus seperti ini. Pakaian Rasulullah itu 2.
menutup aurat dan bersih. Itu pakaian Rasulullah itu. Jadi pakaian kita nggak harus pakai jubah, pakai gamis. Itu fikih kehidupan Rasulullah, mengajarkan berbagai cara kehidupan. Bahkan Rasulullah ketika tidak suka dengan makanan tertentu, Rasulullah nggak suka dengan bawang. Ada yang suka bawang, wah kita makan bawang itu bawang apapun dimasukin sampai kecium baunya. Rasulullah nggak suka bawang. Sahabat nanya, Rasulullah ini haram nggak? Enggak. Saya tidak akan mengharamkan apa yang sudah halal dari Allah. Tapi saya nggak suka aja baunya. Jadi ngasih tahu bahwa makanan yang bau itu perlu dihindari, tapi nggak diharamkan. Kalau masih suka bawang ya silahkan aja, asal jangan lupa ketemu mertua gosok gigi dulu. Rasulullah mengajari cara hidup dalam berpolitik, mengajari cara hidup bagaimana membangun rumah tangga, mengajari cara hidup bagaimana bikin bisnis, bagaimana menguasai pasar, ada caranya di Rasulullah. Bagaimana caranya? Nanti episode berikutnya. Ini kurang lebih kurikulum yang sudah kita siapkan. Sesi pertama nih ya, menyelami fikih sirah. Sesi kedua kita mempelajari masa kecil Nabi Muhammad. Ketiga, masa remaja. Keempat, setelah menjadi Nabi. Kelima, terus sampai kira-kira sesi ke 13 sesi pertama itu dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. 14, 15 barulah hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinah. Barulah membangun negara, ada perang Badar, masuk ke sesi 21, sesi 22-nya, 23-nya Uhud, terus sampai sesi ke-42. Jadi kalau ini setiap 2 pekan sekali, selesainya berapa lama? 21 bulan ya. 21 bulan kurang lebih. Nah, berikutnya kawan-kawan, apa bedanya sirah nabawiyah? Apa bedanya sejarah Nabi Muhammad dengan sejarah orang lain? Dengan sejarah Soekarno misalnya, atau dengan sejarah Majapahit? Apa bedanya? 4 hal. Pertama, tidak ada catatan sejarah seorang manusia yang sedetail selengkap sejarah Nabi Muhammad SAW. Dari zaman dulu ditulis terus. Orang yang melihat misalnya gini, sekarang pergerakan kita nih, saya direkam nih ya. Jadi rekam ini jadi abadi nih. 10, kalau masih ada internet, 10 tahun lagi masih ada. Lalu kalau Anda bikin vlog, itu masih ada. Karena ada teknologi, ada fasilitas. Zaman dulu, orang mengabadikan kegiatan manusia itu dengan cerita. Rasulullah misalnya sholat. Di pinggirnya ada Utsman bin Affan. Lalu Utsman itu bilang gini, karena Rasulullah SAW idza shalla kabbar. Kalau sholat, beliau mengangkat tangannya takbir. Lalu beliau ruku, gini cara ruku. Jadi, kegiatan Rasulullah dalam sholat jadi abadi, dicatat, gara-gara orang-orang yang menceritakan. Itulah yang namanya riwayat. Dan riwayat Rasulullah dari mulai sholat, tidur, bahkan mandi. Ada saksinya enggak? Ada. Bukan sahabat yang lain, tapi istrinya. Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada saksinya. Bahkan maaf, dalam hubungan yang paling intim, ada caranya. Karena diriwayatkan dengan sangat detail sekali. Anda tahu enggak bagaimana cara Gajah Mada makan? Kan enggak tahu kan? Enggak tahu. Tapi sejarah Nabi Muhammad lengkap sekali detail. Jadi kalau kita ingin mengkaji Nabi Muhammad, enak. Semua data ada. Valid. Jadi selain komprehensif, valid. Datanya itu ada status-statusnya. Nih, ini info ini hoax ini. Info ini bisa benar, bisa salah, cuman meragukan. Kalau meragukan, tinggalin. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk, kata Rasulullah. Kalau meragukan, tinggalkan. Walaupun belum tentu salah. Tapi kalau meragukan, tinggalkan. Tapi banyak sekali hadis-hadis, data-data yang sudah verified gitu ke checklist. Ini udah jelas. Diriwayatkan oleh ahli hadis, diriwayatkan oleh para ulama sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Ketika Rasulullah SAW nyuruh nih ya, kalau ada air, terus ada lalat masuk ke air itu, nggak tenggelam tapi di atasnya aja. Apa yang kita lakukan? Airnya masih bisa diminum nggak? Kata Rasulullah, tenggelamkan alatnya nanti baru buang. Kenapa? Karena di satu sayapnya ada racun, satu sayapnya ada bakteri, satu sayapnya ada penawarnya. Kalau orang ragu, ini Rasulullah jorok banget itu kan. Lalat ke air, lalu airnya masih bisa diminum. Ya Anda boleh minum, boleh enggak, terserah Anda. Tapi yang jelas kalau hadis itu sahih, kalau hadis itu diriwayatkan oleh
sahabat-sahabat, oleh ulama yang terpercaya dengan derajat as-sahih, apalagi diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, mau aneh mau apapun kita terima. Kenapa? Karena kalau aneh itu barangkali otak kita belum nyampe. Rasulullah nih cerita tentang masa kecilnya, dadanya dibelek. Nanti di sesi kedua akan saya ceritakan. Dadanya dibelek oleh malaikat Jibril, jantungnya dikeluarkan, dibersihkan oleh air Zam-Zam. Riwayatnya disampaikan oleh para ulama hadis, sahih derajatnya. Anda mau ngapain? Masa iya sih zaman dulu ada operasi bedah jantung, belum ada alat modern? Percaya nggak? Ini contoh bahwa ketika ada hadis, walaupun aneh, seperti nggak masuk akal, kalau itu sahih, valid, harus kita terima. Nanti masalah kita bisa memahami atau enggak belakangan. Kenapa? Barangkali otak kita belum sampai, barangkali datanya belum nyampe. Hari ini sebetulnya kalau pakai akal sehat, manusia nih yang serba terbatas teknologinya, pengetahuannya, bisa menciptakan alat-alat modern, bisa mengeluarkan jantung, mengobatinya, memasukkannya lagi. Apalagi malaikat Jibril. Jadi nggak ada yang aneh gitu. Kalau kita percaya dengan Nabi Ibrahim, kuat dibakar api, mukjizatnya. Kita percaya Nabi Yunus ditelan ikan paus, masih hidup, mukjizat nih. Kita percaya Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan mukjizatnya, apalagi cuman operasi jantung. Jadi ini contoh bahwa kita perlu mempercayai hadis-hadis walaupun kita merasa ini aneh. Karena ketika saya menyampaikan hal ini ada terutama protes dari dokter-dokter. Kayaknya hadis itu perlu kita tinjau ulang, kan katanya. Karena nggak mungkin zaman dulu. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling penting adalah sejarahnya harus valid. Ketiga, keempat, sirah nabawiyah itu detail sekali. Dan yang keempat praktis. Kenapa? Semua akhlak Nabi Muhammad itu bisa ditiru. Nggak ada yang nggak bisa ditiru. Itulah sebabnya hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi itu dari manusia bukan malaikat? Kenapa nabinya bukan Jibril gitu? Kenapa yang menjadi Rasul itu bukan makhluk yang luar biasa supranatural? Kenapa makhluk yang dikirim ini manusia biasa? Lapar juga, capek juga, butuh tidur juga, sedih juga. Kenapa? Agar kita bisa mencontoh manusia ini. Coba kalau yang diutus menjadi Rasul itu Jibril gitu kan. Begitu diperangi langsung dengan satu klik hancur semua pasukan. Kan kita nggak bisa belajar kan? Ayo kita akan hijrah gitu kan. Dengan sekedipan mata dari Mekah langsung pindah ke Madinah gitu. Terbang. Kan kita nggak bisa mencontoh. Tapi karena Nabi ini seorang manusia yang bisa takut juga, bisa khawatir juga, bisa galau juga, kita jadi tahu bagaimana kalau galau harus ngapain, kalau sedih harus ngapain, kalau marah harus ngapain. Kita belajar dari Nabi Muhammad. Semua perasaan antum semua pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Pernah? Ada yang nggak pernah sih ditolak cewek? Nggak pernah. Pernah. Rasulullah pernah sakit, pernah marah, pernah dihianati juga. Sering bahkan dihianati, difitnah, di black campaign gitu kan. Itu sering. Kalau kita belum seberapa, kita disebut apa sih sama orang lain? Cuma keceletot dalil salah atau keceletot kalimat salah nggak masalah. Nabi Muhammad disebut gila, disebut penyihir, pembohong. Coba kalau Anda disebut pembohong, the liar, sang pembohong. Setiap Anda posting jangan percaya dia tukang bohong. Wah, nelangsa hidup. Baru di Instagram itu. Belum kehidupan nyata. Kiri kanan orang bilang Anda tukang bohong. Nabi Muhammad udah pernah merasakan semua itu. Bagaimana caranya ketika dalam situasi dihianati, ditindas, difitnah, ada caranya. Berikutnya, kajian ini karena kajiannya ilmiah insyaallah, maka perlu berdasarkan referensi. Referensi mengkaji sejarah Nabi Muhammad itu ada 6 lapisan. Yang pertama dari Quran. Al-Quran menceritakan banyak sekali kisah nabi-nabi. Nabi yang paling banyak diceritakan adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Quran itu adalah turun, ada sebab-sebabnya juga yang disebut dengan asbabun nuzul. Ketika umat Islam menang perang lalu berebut harta rampasan perang, ghanimah, turunlah ayat. Sehingga kita ingin memahami ayat ini perlu faham sirah nabawiyah. Jadi dari Quran lah kita bisa memahami isi sejarah Nabi Muhammad. Yang kedua, kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Daruqutni, Tirmidzi, macam-macam banyak.
Kitab-kitab yang sahih itulah menjadi sumber kedua. Yang ketiga, kitab Maghazi. Maghazi ini ada buku-buku yang ditulis para ulama khusus tentang perang. Jadi temanya perang aja khusus. Ini pun menjadi referensi untuk kajian ini. Yang keempat, buku sejarah Islam umum. Misalnya yang ditulis oleh Ali Muhammad As-Salabi, sejarah umum, itu bisa membantu juga untuk memahami sirah nabawiyah. Yang kelima, kitab tentang mukjizat. Ada buku-buku tentang sirah nabawiyah yang khusus ditulis pada poin-poin yang keajaibannya aja. Rasulullah bagaimana membelah bulan, kuat ya di operasi jantung itu, dikeluarin jantungnya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bagaimana menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Nabi Muhammad berdoa sehingga satu bejana itu yang harusnya bisa dimakan oleh 2 orang bisa dimakan oleh 1000 orang. Itu mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang kecil-kecil. Karena mukjizat terbesarnya adalah Quran. Yang keenam, ada buku biografi yang detail, istilahnya syama'il. Buku-buku syama'il itu buku yang berhubungan dengan sifat Nabi. Rambut Nabi gimana, matanya gimana, jalannya kayak gimana, dadanya seperti apa, perutnya kayak gimana. Kan kita nggak nyadar perut Nabi kayak gimana. 6 pack atau single pack? 6 pack perut Nabi itu. Itu perut Nabi Muhammad, dadanya bidang, ototnya kekar, nggak krempeng loyo gitu, enggak. Itu kitab Syama'il menjelaskan dengan lengkap sekali postur, akhlak, gerak-gerik dan tabiat Nabi Muhammad. Lalu apa yang saya gunakan? Saya menggunakan beberapa kitab, beberapa buku. Yang utama 3 buku ini. Yang sebelah kanan itu salah satu buku utama karangan Ali Muhammad As-Salabi, Sirah Nabawiyah. Tebal sekali, 1000 halaman dalam bahasa Arab. Dan ini sudah diterjemahkan. Lengkap, semuanya ada. Analisis, dalil, data, informasi biasa, lengkap. Kalau yang tengah, ini salah satu kitab tertua dalam Sirah Nabawiyah, karangan Ibnu Hisham. Jadi informasi pertama tentang sirah itu dikumpulkan dalam satu buku. Ini karangan Ibnu Hisham yang tengah ini. Termasuk buku yang sebelah kanan, yang warna putih, itu banyak mengambil dari buku yang tengah. Lalu yang berikutnya, ini buku yang lumayan praktis. Jadi kalau waktu mepet, baca yang ini dulu nih. Karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini sudah diterjemahkan, banyak versi terjemahannya. Ini bukunya keutamaannya, faktanya lengkap, lumayan lengkap, tapi tidak detail analisisnya. Makanya tidak terlalu tebal. Tapi untuk awal ini bagus bukunya. Sirah Nabawiyah karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Setelah buku ini perlu diperdalam dengan analisis-analisis. Saya menggunakan buku yang lain. Yang sebelah kanan warna hijau, karangan Muhammad Al-Ghazali. Ini dosen Al-Azhar, ini gurunya Yusuf Qaradawi. Gurunya Yusuf Qaradawi. Fikih Sirah, salah satu buku pertama yang membahas tentang analisis Sirah Nabawiyah. Yang tengah, Tarikh As-Siyasi wal Askari, ini khusus membahas dimensi peperangan Nabi Muhammad dan strategi perangnya. Kalau yang paling kiri, Fikih Sirah Nabawiyah karangan Ramadan Al-Buti, ulama Suriah yang sudah wafat. Ini membahas analisis juga. Ingin detail lagi, saya tambahkan dengan bukunya Said Hawa. Ada 4 jilid tentang Sirah Nabawiyah ini. Kalau ingin tahu dalil-dalil yang sahih, yang kita nggak perlu capek-capek. Kalau Bukhari kan tebal nih, Sahih Muslim tebal. Tapi saya ingin data-data yang praktis dan sudah nggak usah lagi dicek ini benar nggak. Ada di buku ini. Judulnya Al-Asas Fis Sunnah. Totalnya sekitar 11 jilid. Totalnya 11 jilid. Tapi yang berhubungan dengan Nabi Muhammad cuma 4 jilid. Yang tengah sama Said Hawa. Yang paling kiri itu karangan Roghib Sirjani. Ini buku sejarah umum, 2 jilid. Semua info sejarah Islam dari Nabi Muhammad sampai Utsmaniyah itu ada. Ini buku analisis tambahan sebelah kanan tentang politik, yang tengah tentang kepemimpinan global, yang paling kiri tentang diplomasi. Ini dahsyat. Buku yang hijau itu fokus menganalisis bagaimana kemampuan lobby dan diplomasi Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad bikin surat nih, min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azimir Rum. Dari Muhammad kepada penguasa Romawi Heraklius. Itu ada alasannya. Kenapa enggak Heraklius dulu yang disebut baru Muhammad? Kenapa disebut Muhammad dulu? Ketika bikin perjanjian Hudaybiyah, isi perjanjiannya kalimat pertama itu gini,
Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah, dengan nama Allah dari Muhammad Rasulullah, baru isi perjanjiannya. Kata orang-orang kafir Quraisy, saya nggak mau. Kan kita mau bikin perjanjian, saya nggak mau pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kan saya nggak percaya Islam. Coba coret, dicoret sama Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad bilang Rasulullah, kalau saya percaya ente Rasul, saya nggak akan perang dengan kamu. Kata seorang Quraisy yang namanya Suhail bin Amr. Sama Nabi Muhammad dicoret Rasulnya, Muhammad bin Abdullah aja udah. Tapi isinya menguntungkan umat Islam. Kenapa Nabi Muhammad rela mencoret kalimat Rasul dan mencoret Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa? Ada inti yang lebih penting dibanding sekedar kalimat-kalimat pembuka kayak gitu. Itu ada penjelasannya. Jadi kalau hari ini kita berantem gara-gara simbol-simbol, tapi kita nggak nyadar intinya kita digerogoti, kita perlu nyadar jangan tertipu. Harusnya kita yang mengelabui orang lain. Seakan-akan luarnya bukan Islami, padahal isinya Islami banget. Mungkin itu salah satu strategi dari Erdogan. Bilang sekuler, isinya tentang pemerintahannya ternyata membangun Islam. Jadi jangan terjebak dengan jargon-jargon. Ini dipelajari dalam buku yang hijau itu. Berikutnya, yang kanan buku tentang fakta-fakta peperangan Islam, yang tengah tentang analisis, dan yang kiri ini bagus dalam bahasa Inggris, ditulis oleh cucunya Hasan Al-Banna namanya Tariq Ramadan. Analisis spiritual. Bukunya berhubungan dengan ruhiyah dan sangat melembutkan hati lah. Lalu ada juga buku tentang pergerakan. 3 buku ini khusus membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad menggerakkan umat. Bagaimana Nabi Muhammad merancang gerakan komunitas dari kecil sampai besar. Ada di sini. Dan terakhir, ini buku-buku yang lebih praktis ditulis oleh Ali An-Nadawi. Sudah ada terjemahannya. Jadi kalau Anda ingin mulai dari buku yang paling kiri ini, atau buku ini, Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu sebagai referensinya. Terakhir, saya ingin menjelaskan 2 poin ya, sebagai pengantar di kajian ini. Nabi Muhammad diturunkan di sebuah zaman dengan tujuan tertentu. Kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di zaman misalnya tahun 2000 gitu, 18 tahun yang lalu? Kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan 5000 tahun yang lalu? Kenapa Nabi Muhammad diturunkannya di Mekah? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Jogja gitu kan, jadi orang Jawa misalnya? Kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di Cina? Song Qiangpo apa namanya gitu kan? Atau kenapa nggak di India? Muhammad Khan jadinya. Itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kerajaan-kerajaan besar. Ada 5 kerajaan besar ya. Ingat, karena kerajaan ini akan sering kita sebut-sebut dan teman-teman perlu paham gimana kondisi kerajaan ini dibanding dengan Mekah. Perlu paham. Ya. Yang pertama Romawi. Romawi ini kerajaan gede. Romawi itu kekuasaannya Eropa nih. Eropa belum ada negara-negara kayak Prancis, Italia belum ada. Ini satu kerajaan besar namanya kerajaan Imperium Rome. Romawi. Dalam bahasa Al-Qur'an Ar-Rum, surat Ar-Rum. Romawi itu ada 2 ibu kota. Romawi Barat ibu kotanya di Roma, Romawi Timur ibu kotanya di Konstantinopel atau Bizantium. Awalnya Bizantium, tapi karena ada penguasa namanya Konstantin masuk agama Kristen, berubah agama Roma itu menjadi Kristen dan nama kotanya dirubah dari Bizantium menjadi Konstantinopel. Yang nanti beberapa abad kemudian berubah menjadi Istanbul. Itu Romawi. Kekuasaannya gede banget, hampir menguasai 1/2 dunia. Setengah dunia hampir dikuasai oleh Romawi. Itu di barat, sampai perbatasan Timur Tengah ya ke Turki. Di timur ada kerajaan lagi. Kerajaan yang menjadi saingannya Romawi namanya Persia. Tahu ya, Prince of Persia kan? Persia. Ini kerajaannya gede. Yang hari ini udah pecah, nggak ada. Paling yang menjadi penerusnya itu Iran. Mereka masih bangga dengan kebudayaan Persia. Ini kerajaan besar. Bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Farsi, Furs. Ini gede. Yang ketiga ada India. India agamanya Hindu Buddha ya. Ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ini kerajaan besar juga.
Belum ada Taj Mahal, karena Taj Mahal didirikan di zaman pemerintahan Islam. Mereka masih non-muslim. Kerajaan besar. Ada Cina. Nah, Cina ini unik. Kerajaan Cina itu sudah tua sekali, tapi hampir tidak ada interaksi peperangan dengan bangsa Arab, dengan orang-orang Romawi jarang. Kenapa? Jaraknya terlalu jauh. Bayangkan aja geografinya. Ini Cina di timur. Setelah Cina ini ada India, lalu ada Persia. Persia dengan India perang terus nih, sering perang karena berdekatan. Setelah Persia ini di tengah-tengah ada Arab kecil, baru ada Romawi yang gede. Afrika masih sedikit, Amerika belum ada orang, cuman ada orang-orang asli Amerika yang kita menyebutnya orang Indian. Indonesia walau alam zaman dulu udah ada belum? Mungkin sudah ada ya. Udah ada zaman Rasulullah, cuman belum muslim. Ini kerajaan-kerajaan besar yang ada. Sedangkan Arab ini kerajaannya kecil-kecil, tidak ada raja, cuman kabilah-kabilah aja. Paguyuban. Ini ada paguyubannya orang Mekah, orang Quraisy, ada orang Madinah, orang Yathrib, ada Aus, ada Khazraj, ada Bani Khuza'ah, ada Bani Bakar, ada orang Arab yang Kristen ada. Orang-orang Kristen itu tinggalnya di Syam, hari ini Suriah, dekat dengan Romawi, karena mereka dijajah Romawi, mereka ikut dengan agama Romawi Kristen. Sedangkan orang Arab yang di Jazirah Arab, di Hijaz, itu agamanya Muslim coret istilahnya ya, apa ya? Muslim, ngakunya Muslim, tapi ibadahnya penuh dengan paganisme. Kenapa? Mereka ini mengakui agama Nabi Ibrahim. Mereka mewarisi agama Nabi Ibrahim, ibadah haji. Tapi hajinya setelah haji ada plus-plusnya. Nyembah berhala, ke prostitusi. Itu haji mereka, ngaco. Ya orang Arab ini, dulunya mereka dikasih ajaran Islam oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini suatu hari nanti akan kita kaji ya. Kalau ada kajian Idul Adha. Beliau inilah pendiri Mekah ini. Mekah dulunya kosong, tapi Nabi Ismail disimpankan oleh Nabi Ibrahim di Jazirah Arab itu dengan tendangan maut keluar air Zam-Zam. Lalu kabilah Arab dari Yaman melewat air Zam-Zam itu, namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini minta tolong ke Siti Hajar. Boleh enggak kami minum dari air ini dan kami bikin perkampungan, karena mereka ini nyari air di mana gitu kan, untuk bikin perkampungan. Kata Siti Hajar, boleh, asalkan air ini tetap jadi properti kami, kalian hanya pengguna aja. Boleh. Akhirnya kerjasama, tinggal bareng. Siti Hajar, Nabi Ismail yang masih bayi dengan satu kaum ini, namanya kabilah Jurhum. Dan Nabi Ismail ketika tumbuh menjadi orang Arab berbahasa Arab. Padahal ibunya orang mana? Orang Mesir. Bapaknya orang mana? Orang Irak. Nabi Ibrahim itu dari Irak. Jadi Nabi Ismail ini ketika diangkat jadi nabi udah dewasa, mengajari umatnya dengan agama Islam. Jadi mereka mengerti tauhid, tapi lama kelamaan Islam mereka ini makin melenceng dan udah hampir tidak bersisa. Kecuali hanya ritual-ritual haji, dan juga mereka masih percaya Tuhan, masih mending lah. Karena banyak orang di dunia ini. Kawan-kawan, percaya enggak? Hari ini ada 7 miliar manusia. 2 miliarnya itu ateis. 2 miliar ateis. Artinya apa? Enggak percaya Tuhan. Saya sering bilang ini orang Abu Jahal aja masih mending dibanding orang ateis. Abu Jahal itu kafir, memerangi Nabi Muhammad, tapi masih percaya. Fa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kata Allah. Kalau kamu tanya ke mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi orang-orang ateis itu enggak percaya Tuhan sama sekali. Dan orang Arab masih mending, mereka percaya Tuhan, mereka mengakui agama Nabi Ibrahim, tapi cara ibadahnya ngaco, berhala-berhala, sampai ada 360 berhala, maksiat di mana-mana, riba, lalu juga prostitusi, terus yang kaya-kaya ini menindas yang lemah dengan zalim, perbudakan, jual beli manusia, ini luar biasa, kemaksiatan di mana-mana. Sampai kata penulis dari India namanya Abul Ali Al-Hasani An-Nadwi. Beliau menulis buku yang bagus sekali, judulnya Mada khasiral alam bin hitatil muslimin. Kerugian dunia gara-gara mundurnya Islam. Beliau menjelaskan bagaimana kemaksiatan di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir. Dengan istilah apa? Zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu bukan hanya bodoh, belat kamu bodoh, bukan gitu. Jahiliyah itu artinya kebobrokan di berbagai bidang. Bukan hanya akhlak, bukan hanya moral. Sampai cara berpikir.
Cara berpikir ngaco, banyak tahayul, percaya yang khurafat-khurafat. Cara berpikir lemah sekali. Kejahiliahan itu. Jadi Rasulullah dilahirkan, diturunkan di tengah masyarakat yang super bobrok. Ya nanti insya Allah akan saya elaborasi lebih banyak pekan depan. Tapi di selain itu, Nabi Muhammad juga diuntungkan karena masyarakat Arab itu mempunyai beberapa karakter positif. Beberapa karakter positif. Yang pertama, ada 10 ya. Yang pertama, kota Mekah itu murni. Nggak ada guru filsafat, nggak ada tokoh-tokoh intelektual, nggak ada ilmuwan, nggak ada juga ahli-ahli matematika, nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang pintar di Arab, di Mekah, itu aneh. Kenapa? Berguru ke siapa? Jadi nggak ada Aristoteles, Plato itu kan di Yunani. Konfusius, Taoisme itu di Cina. Nanti Siddhartha Gautama itu di India. Tapi di Mekah itu nggak ada filosof. Kenapa? Allah menyiapkan agar kota Mekah ini bersih dari tokoh-tokoh itu. Kenapa? Andaikan ada filsafat, ada tokoh-tokoh, nanti ketika Nabi Muhammad datang, orang akan nuduh, oh ini mah santrinya filsafat, ini santrinya Konfusius, ini santrinya Aristoteles. Dia bukan membawa agama baru, dia hanya membawa ajaran filsafat yang dicampur-campur dengan ajaran ketuhanan. Jadi tuduhan ini hilang. Kenapa? Mekah itu nggak ada guru, nggak ada orang pintar. Yang kedua, Mekah ini tidak punya kemampuan militer. Jago perang, cuma nggak ada manajemen, nggak ada pasukan, nggak ada peralatan perang yang canggih. Jadi kalau suatu hari selama 60 tahun kemudian Mekah tiba-tiba menjadi pasukan yang besar menguasai dunia, itu menunjukkan Nabi Muhammad membangun semuanya dari nol, disiapkan. Yang ketiga, di Mekah itu tidak ada sistem politik yang rumit, nggak ada presiden, nggak ada demokrasi, nggak ada kerajaan, bahkan nggak ada rajanya. Ini paguyuban aja. Ini kabilah ini punya ketua, Bani Hashim punya ketua, namanya Abdul Muthalib. Nanti Bani Makhzum, namanya Abu Jahal. Nanti ada Bani Umayyah, nanti ada Bani Adi. Setiap kabilah-kabilah ini ada kepala sukunya, ada ketua RT-nya, tapi nggak ada RW-nya. Ketua RT semua nggak ada RW-nya. Siapa yang akan memimpin? Ya terserah, rapat aja. Ketua-ketua ini rapat aja, tapi nggak ada pemimpin. Inilah sistem sosial politik bangsa Arab. Sederhana sekali. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di negeri yang sistem politiknya rumit, nanti orang akan nuduh bahwa Muhammad ini belajar dari sistem politik yang rumit. Nabi Muhammad membangun negara kan? Tapi membangun negara itu dari nol. Diajarkan oleh Jibril, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar dari umat-umat yang sudah ada. Yang keempat nih, ini penting. Orang-orang Arab itu sebelum Islam memang udah jago-jago berpuisi sastra, kayak orang Medan lah gitu. Jago berpantun. Berpantun mereka lagi mau nikah pantun, lagi sedih pantun, lagi galau pantun, lagi gembira pantun, mau mati pantun juga. Duhai nyawa yang sebentar lagi pergi meninggalkanku misalnya gitu kan. Udah mati aja kan. Ini mau sekarang masih melantunkan syair. Kenapa? Saya ingin syair saya abadi sebelum meninggal. Sampai kayak gitunya. Jadi mereka ahli sastra dan ahli balaghah. Tapi walaupun mereka ahli sastra, ketika berhadapan dengan Quran, ini ahli sastra nih. Semuanya mengatakan hadza laisa biqaulil bashar. Kalimat-kalimat ini bukan ciptaan manusia. Mereka ahli sastra ngerti bahasa yang bagus kayak gimana, tapi ketika melihat Quran, ini bukan kalimat manusia. Mereka ngerti. Kenapa? Allah menurunkan ke orang-orang yang tahu. Coba diturunkan ke Sunda itu kan, ke bangsa Sunda, ke orang Sunda. Ketika turun Al-Quran itu kan, jadi pakai bahasa Sunda kan gak enak juga. Jadi bahasa Arab inilah bahasa yang Allah pilih. Jadi jangan merendahkan bahasa Arab, jangan merendahkan orang Arab. Ini bukan soal rasisme. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memilih ras-ras yang ada Persia, ada Romawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Aceh. Tapi Allah memilih sebuah bahasa dan sebuah bangsa untuk misi Islam. Jadi kita menghargai bangsa Arab dan bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran. Coba hinakan bahasa Arab, yang akan terkena imbasnya adalah agama Islam juga. Bukan berarti kita rasis, bukan. Tapi ada beberapa ulama yang kayaknya alergi dengan Arab tuh gitu kan. Wah kita mah asli Nusantara macam-macam, kayaknya alergi banget. Biasa aja lah gitu kan. Anda juga kan ketika zikir juga kan pakai bahasa Arab juga.
semuanya. Jadi jangan sampai alergi. Bolehlah kita ingin mengembangkan dakwah versi Indonesia, tapi jangan merendahkan bangsa lain. Itu poinnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Yang kelima, masih ada sisa-sisa ya. Saya bilang sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Sedikit sekali. Ada orang yang soleh, ada segelintir. Nah, 6, 7, 8, 9, 10 ini ada 5 karakter bangsa Arab. Jadi Rasulullah ketika hadir, 5 karakter ini sudah jadi, nggak perlu dibina. Kenapa Nabi Muhammad membutuhkan kaum umat yang strong? Pertama, shadiq. Orang-orang Arab itu jujur. Aib, tabu, orang paling benci kalau dianggap pembohong. Bohong lu, nggak mau mereka. Mereka paling malu kalau dianggap pembohong. Makanya rata-rata orang Arab jujur. Zaman dulu ya, sekarang nggak susah. Banyak yang nipu juga ketika saya di Mesir. Dulu orang-orang Arab sangat jujur sekali. Yang kedua, sampai hari ini masih ada nih. Yang kedua orang Arab itu, bangsa Arab itu dermawan. Tabiatasnya dermawan. Jarang ada orang yang pelit. Dermawan sekali. Bahkan ada orang yang miskin, gak punya makanan, gak punya perlengkapan buat nerima tamu. So ada tamu, dia menyembelih satu-satunya unta yang dia miliki demi tamu. Kenapa? Dermawan. Jadi tanpa diajari ayat-ayat infak, mereka udah dermawan. Orang Arab itu. Tinggal yang diluruskan oleh Rasulullah itu dermawannya jangan sampai boros. Itu aja. Yang kedelapan, orang-orang di Arab itu tabiat dasarnya syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Memang berani aja. Ketika jadi muslim, dia jadi mujahid, perang paling depan berani. Ketika kafir sama berani juga. Jadi menjadi kafir berani, menjadi muslim berani. Menjadi kafir dan muslim sejati mereka itu. Jadi kalau jadi kafir, mati-matian mereka. Hartanya diinfakkan. Ada orang yang infak gak dalam kekafiran? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab itu uangnya dikeluarin untuk menantang dakwah Nabi Muhammad. Dia turun ke medan peperangan untuk mengalahkan Nabi Muhammad. Berani dalam kesesatan. Ketika masuk Islam, keberanian inilah yang digunakan untuk Islam dan digunakan oleh Rasulullah untuk membela agama Islam. 9. Orang Arab tabiat dasarnya itu mempunyai kebanggaan, izah. Bangga aja sebagai bangsa Arab, sebagai orang Arab, bangga dengan keluarganya, bangga dengan kabilahnya. Jadi jangan sekali-kali melecehkan harga diri orang Arab. Disikut antum. Mereka mungkin nggak pintar-pintar banget misalnya. Tapi kalau Anda bilang memang orang Arab yang bodoh, kalian marah pasti. Marah. Kenapa? Harga dirinya dilecehkan. Dan harga diri inilah menjadi bahan, menjadi modal yang utama bagi sebuah peradaban. Kenapa? Ketika orang Arab ini menjadi Islam, harga dirinya berubah. Bukan harga diri Arab, tapi harga diri Islam. Islam sentuh, saya marah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi sifat-sifat dasar ini udah bagus sama Rasulullah diarahkan ke jalan yang benar. Jadi jangan sampai beraninya jadi zalim, dermawannya jadi boros, jujurnya menjadi blow on, menjadi polos. Iya, ini bagaimana strategi di pasukan Anda? Saya jujur ya. Jadi pasukan saya ada berapa ratus gitu. Ini bagian dapur, ini kalau panglima saya tuh duduk di tanah sana tuh. Silakan selang aja ya. Jadi jujurnya jangan sampai jadi naif. Yang terakhir, orang-orang Arab itu memang hidupnya sederhana, basit, sederhana. Tidak ada bangsa besar yang mampu merintis peradaban dari nol kalau bangsa itu tidak sabar menghadapi kesederhanaan. Jadi bangsa yang generasi yang letoy, yang lebay, yang serba ingin gampang, ingin praktis, tidak bisa membangun bangsa besar. Orang-orang Arab ini sabar dalam perjalanan panjang, 10 hari, sebulan, sabar dalam tenda yang butut, sabar dalam kekurangan air, sabar dalam kelaparan, sabar juga tidak ketemu dengan keluarganya berminggu-minggu, itu harus sabar. Nah, coba kalau generasi yang alay, baru juga 2 hari pengantin baru misalnya, 3 hari pisah dengan istri, udah galau gitu kan. Lagi tarawih itu lihat jam terus. Jadi orang-orang Arab terbiasa dengan hidup yang sederhana, hidup susah, tidak bermewah-mewah. Dan itu modal besar bagi generasi yang ingin membangun peradaban. Di atas umat inilah, di atas tanah Makkah inilah, Nabi Muhammad SAW diutus. Dan semua tabiat ini, semua karakter yang baik ini akan digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membangun Islam. Insya Allah.
Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di sesi pertama kajian fikih sirah ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.